Selamat pagi adik-adik remaja misioner. Jumpa lagi bersama Kakak Cantika di Do Re Mi, doa dan renungan anak misioner. Jumat 28 Januari 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Sebelum kita mendengar dan merenungkan Injil Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati, pikiran kita, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menciptakan semesta alam. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang pengasih dan penyayang, dan Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus, pemberi hidup yang berasal dari Bapa dan Putra. Dia telah dicurahkan ke atas kami dan berdiam di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi bait Allah. Ya Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami anak yang berani menjadi saksi-Mu di hadapan sesama manusia sepanjang hidup kami. Ya Allah, tambahkanlah selalu iman kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia harus tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mulai-mula dari tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang terkasih, perumpamaan biji sesawi menekankan bagaimana proses pertumbuhan sebutir benih sekecil apapun ukurannya, bila diurus dengan baik, maka akan bertumbuh menjadi tunas dan kemudian semakin besar menjadi pohon atau batang yang akhirnya berbuah. Yesus mau menjelaskan bahwa hidup ini tidak bisa instan. Kadangkala kita berdoa sekarang, kita ingin mendapatkan jawaban sekarang juga.
karena percaya bahwa di dalam Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi sebenarnya Yesus mau menjelaskan bahwa hidup adalah sebuah proses. Melalui proses itu, kita dididik, dilatih, disempurnakan oleh Tuhan. Melalui proses itu, kita diperbaharui oleh Tuhan. Perumpamaan benih yang tumbuh menekankan pada kepastian bahwa benih yang ditabur pasti tumbuh. Demikian juga firman Tuhan pasti bekerja membajak hati dan pikiran kita supaya iman kita bertumbuh kuat. Bagai petani yang menabur benih di ladang, setelah itu ia pasti harus menyiraminya, memberi pupuk, menyiangi dari tanaman liar, menjaga hingga jangan sampai dimakan atau dirusak hewan, atau kalau ada hama dibersihkan, dan semua itu dilakukan tiap hari. Hiduplah dalam doa, firman, persekutuan agar iman kita terus bertumbuh dan kita mampu memberikan kesaksian bagaimana kita mengalami kasih Tuhan yang adalah sebuah keharusan. Yesus memulai kerajaan Allah dengan para murid yang sebagian besar merupakan nelayan dari orang-orang kecil. Yesus memanggil mereka yang tersingkir dan tidak diperhitungkan masyarakat, sebab mereka inilah benih dan biji sesawi di dalam kerajaan itu. Sebagai anak-anak remaja misioner, kita adalah para pekerja yang bekerja bersama Kristus membangun kerajaan Allah di dunia ini. Kita perlu memelihara benih firman agar iman kita menjadi kuat, sehingga kita tidak hanya menjadi seorang anak pendengar firman Tuhan saja, melainkan firman itu atau benih itu berbuah di dalam diri kita. Karena Yesus pun dalam menghadirkan kerajaan Allah mirip seperti pertumbuhan tanaman itu. Jika iman kita dipupuk dan dibangun, tentu akan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan yang nyata. Karena benih itu akan bertumbuh bersama dengan cinta Allah dalam kehidupan kita. Anak-anak remaja misioner, setiap hari lewat berdoa, merenungkan firman Tuhan, berdevosi kepada orang-orang kudus, disitulah iman kita akan bertumbuh seperti biji sesawi yang ditanam. Tentu kita perlu bertanya, bagaimana pertumbuhan iman kita? Berbuahkah atau sebelum berbuah sudah mati? Kerajaan Allah dan iman itu ada di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Semoga demikian. Amin. Adik-adik remaja misioner, marilah kita doa bersama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang,
membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.